Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Jalla Jalaluh telah berfirman di dalam ayat yang mulia surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat dan memberikan ketentuan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi amanah, definisi amanah atau ta'rif yang secara umum adalah semua urusan yang dipercayakan kepada seseorang berupa perintah ataupun larangan, baik urusan agama maupun urusan dunia, itulah amanah. Sesuatu yang diberikan kepercayaan kepada seseorang berupa perintah atau larangan yang jika itu menjadi kewajiban baginya, baik perkara agama maupun dunia. Ya, itulah amanah. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semua enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Dan dipikul amanah itu oleh manusia. Ketika gunung, langit, bumi tidak sanggup menerima amanah Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka khawatir tidak akan sanggup melaksanakannya, maka manusia menerima amanah itu, diterima amanah Allah itu oleh manusia, dan Allah katakan, Innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Dia menerima amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara bumi, langit, gunung-gunung tidak sanggup menerima amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah yang terbesar adalah bagi orang muslim dan mukmin adalah amanah yang berkaitan dengan din atau agama mereka. Ketika Allah menyatakan dan menjadi amanah bagi seorang muslim dan mukmin, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Ini amanah dari Allah Jalla Jalaluh bahwa diciptakan manusia, diciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Siapa manusia yang tidak beribadah kepada Allah, tidak ta'abbud ilallah, maka dia telah menyia-nyiakan amanah. Dia tidak memegang amanah yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah amanah yang paling besar bagi orang muslim dan mukmin, dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti amanah itu akan ditanya pada yaumul akhir. Dan orang yang beriman telah menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, yaumul akhir, takdir baik, takdir buruk. Ada arkanul iman, ada arkanul Islam.
rukun iman, rukun Islam yang harus dia pegang teguh. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari agama Islam ini yang wajib dia pegang teguh. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban amanah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Adapun amanah dalam urusan dunia dengan urusan manusia dan seterusnya juga amanah perkara yang wajib ditegakkan atau dipegang oleh siapapun mereka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, hendaklah dia memegang amanah itu. Dan Allah melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda orang munafik itu, kata Nabi, ada 3. Ya. Yani munafik dari sini ada munafik amali. Karena munafik ada 2. Ada munafik amali, perbuatannya mencerminkan orang munafik. Ada munafik i'tiqadi, keyakinan. Ya. Kalau munafik i'tiqadi, maka para ulama menghukumi dia keluar dari Islam. Tetapi kalau munafik amali, perbuatannya dilihat sejauh mana perbuatan itu. Ya, dapatkah mengeluarkan dirinya dari keislaman atau tidak? Ya, tetapi yang Nabi katakan ada 3 tanda-tanda orang munafik. Ya, iza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata, dia berdusta. Ya. Kemudian yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia menyalahi. Yang ketiga, wa iza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Yani tidak melaksanakan amanah itu artinya dia berkhianat. Inilah amanah dalam arti yang secara umum, baik sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik perkara urusan agama maupun perkara urusan dunia. Tetapi yang paling utama adalah perkara agama. Jangan sampai kita meninggalkan amanah yang Allah berikan, ya, sebagai orang muslim dan mukmin, untuk beribadah kepada Allah di atas cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan amanah yang kita laksanakan atau dibebankan sebagai hubungan sesama manusia, itu juga harus kita pegang amanah kepada manusia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sanggup menjadi orang yang memegang amanah, memelihara amanah, dan mengutamakan amanah baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kepada sesama manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.